Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semen yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai apa ini ya, front rest ya. Jadi alat ini sebagai dudukan teman-teman, dudukan dalam menembak untuk lomba ya. Jadi ada dua sebenarnya, front rest sama rear rest biasanya pakai ya. Ini rear rest. Kita bicara yang front rest dulu ya. Di front rest ini produk lokal teman-teman. Ini produknya dari Bandung gitu ya. Baru saya coba-coba ya. Jadi ada dua macam sebenarnya yang diproduksi ya. Ada yang segitiga bawahnya, ada yang segi empat. Yang empat ya. Saya ambil yang 4 karena supaya saya pikir lebih stabil aja gitu ya. Itu kalau lihat posisinya ini di depan kayaknya juga bisa begini nih ya, kalau berat di depan, tapi kan senapan berat di belakang kan, di relatif aman lah ya. Kemudian di sini ada kaki teman-teman. Kaki ini bisa setting nih, bisa diputar ya, sehingga ketinggiannya itu bisa di setting juga ya. Ketinggian dudukannya itu bisa setting. Ini kira-kira kalau dipentokin dia akan nambah sekitar mungkin 3 sentian ya. Dari 3 cm dia naik turun ya. Bisa di level, bisa apa dikasih nanti. Sayangnya nggak dikasih ini teman-teman, nggak dikasih babi level ya. Ini ya. Kalau dikasih babi level lebih bagus lagi. Tapi nanti kita bisa tempelin aja babi levelnya, nggak apa-apa. Nanti dilem di sini. Ya, tuh yang pertama di kaki ya, kokoh ini ya. Jadi kayak gini ya, goyang-goyang kan Mas Alam, goyang-goyang. Oh ini masih goyang gitu ya. Mana lagi yang goyang? Sudah goyang. Jadi teman-teman ya, peruntukannya ini ya, supaya dia benar-benar stabil gitu ya. Yang pertama, yang kedua, ini ada tuas teman-teman ya. Kemarin dikasih 2, ini aslinya lurus, dikasih lagi, ini lurus ya teman-teman ya, lurus. Ada lagi yang belok teman-teman ya. Yang belok setelah saya coba, maksudnya mungkin bagus ya, tapi ternyata nggak efektif ya. Kenapa nggak efektif? Karena melengkungnya ini, kalau saya taruh lengkungannya di bagian bawah, ya dia mentok sama ini, tek, ini mentok. Ya jadi dia nggak bisa apa namanya maksimal ke atas gitu ya, mentok. Kalau saya pendekin ininya ya, saya putar gitu ya, saya putar supaya nggak mentok sini, putar ke ngadep ke atas ya. Ininya lewat di sini teman, tinggi gini. Jadi ya maksudnya baik, tapi nggak diukur beneran ya, nggak diukur beneran tingginya, sehingga tinggi sama ini itu lebih tinggi tuasnya ya, sehingga mentok ya. Jadi itu sehingga saya pakai yang lurus aja lah, nggak ada masalah gitu kan. Gitu. Yang lurus dikebawain begini, dia kan masih di atas meja itu ya. Kalau di atasin, lihat levelnya tuh masih tidak kena sama senapannya gitu ya. Oke, kemudian apa fasilitasnya lagi, di sini bisa naik turun teman-teman ya, bisa naik turun. Naik turun ini kalau kita ngasih beban gini ya, ya iya, kalau kita kasih beban dia turun teman-teman, kecuali kita kunci ya. Jadi ini penguncinya nih ya, penguncinya ada 4 ini kayaknya nih ya, atas bawah ya. Kalau kita kunci atasnya doang ya, satu doang, dia nggak turun tuh ya, apalagi nanti sama bawahnya ya. Jadi ya kita naikin, kemudian kita kunci. Nggak seperti yang tadi ya teman-teman ya. Tadi kita coba sama senapan ya, apalagi bawahnya dikunci juga, udah pasti rapet tuh, kuat pasti ya senapannya, nggak akan turun-turun ini ya levelnya. Begini juga nggak bisa tuh, ingkut angkat tuh ya. Jadi posisinya benar-benar di level yang itu ya, dia nggak akan gerak. Itu bagus ininya untuk apa namanya, kestabilannya. Oke. Kemudian di belakang ini ditahan sama baut sama bearing teman-teman ya. Kemarin datang itu copot ya, saya ini masangnya di mana, ternyata
Dia tahu begini ya. Nah, baut ini sebagai asnya bearing itu nggak boleh dikencengin teman-teman. Kalau kencengin seret nih naiknya nih, nggak bisa naik itu. Ya itu kalau di bautnya dikencengin ya. Nah karena apa? Karena kepalanya bautnya itu ngelewatin asnya diameternya ya, sehingga ya itu kekurangannya lah ya. Sehingga apa namanya? Kalau dikencengin dia akan berat ya, nutup malahan ya, nutup bearingnya. Ya nanti mungkin bisa jadi yang lebih bagus nanti digedein aja. Ini kan kecil sekali nih ya bearingnya ya, kecil, sehingga kepala bautnya itu nggak cukup di tengah aja ya, agak ke samping. Mungkin kalau bearingnya agak gede, kepala bautnya agak tipis dikit, nah itu hanya kena di bagian tengahnya itu aman teman-teman, dikencengin juga nggak apa-apa ya, karena dia kan megang apa namanya bearingnya aja ya. Nah, bearing itu akan muter kalau dia naik turun ya. Kalau ini yang naik turun ya, ini muter nih sini, kecil, bearing kecil. Oke, itu kekurangannya. Kemudian kelebihannya tadi kuat ya, ini ya. Terus di sini ada baut teman-teman 4 ini kayaknya, ini 4 ya. Ini kayak saya nggak tahu ini apakah dibuatin rel atau ini baret gitu ya. Tapi kalau kita lihat sih memang kayaknya dibuatin rel, karena masing-masing ini lurus banget gitu ya. Cuman masalahnya apa, tidak benar-benar seperti dicowakin ya, kayak baret gitu ya. Ada 4 ini ya. Nah ini mungkin maksudnya kalau ini ada relnya, dia akan keluar, nggak akan goyang-goyang gitu, nggak akan ini. Tapi yang terjadi begitu ya. Nanti kita zoom ya yang sini ya, kita zoom seperti apa. Ini dibatas naik turunnya aja nih. Saya nggak tahu baget atau rel. Kayak rel agak dalam, kalau baget agak dalam gitu ya. Kalau rel kayaknya nggak benar-benar dibubut dengan baik gitu ya. Biasanya kalau kita ada cowakan yang bagus, kota itu memang udah seperti memang sudah dibuatin gitu ya. Beda kalau kita hanya itu aja, hanya baget aja gitu ya. Oke, kemudian rasanya seperti apa? Saya pernah pakai yang impor gitu ya. Ya ini masih agak seret-seret gitu ya. Apa ya istilahnya? Saya kasih minyak juga nggak semulus yang impor lah. Cuma masih oke, nggak ada masalah sih naikin turunin gitu ya. Kayak masih ada gesekan ya di sini ya. Saya cari-cari di sini bautnya nggak ketemu, ini kayaknya ada bautnya enggak sini ya. Nggak tahu ada bautnya atau enggak. Oke, kemudian di bagian atasnya ini bisa setting teman-teman. Ya ini bisa dimundurin, dimajuin supaya senapannya pas gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh terlalu rapet ya kalau nembak itu ya, karena harus bisa moving ya, bisa bergerak. Makanya bisa setting ya di atas settingnya ini sama settingan ini teman-teman. Ini dikedorin, ini bisa maju mundur. Nah karena di sini ada karet, ini maju mundurnya susah, itu kekurangannya. Ya harus dikencangin di ini lagi, baru bisa apa namanya, bisa setting gitu ya. Kemudian satu lagi, kalau ini untuk keperluan BR teman-teman, BR 25, BR 51 gitu ya. Itu biasanya ininya lurus satu aja ini, satu ya. Kemudian dia digeser di sini nih, geser sini ya. Tetapi untuk kepentingan mungkin multi range atau nembak yang lain gitu ya, ternyata ini bisa diputar teman-teman ya. Ini kalau mau kepalanya bisa muter, ini dikendorin ya, kendorin, sorry, kita kendorin. Ya, ini teman-teman. Ya, dengan kita kendorin, dia bisa muter 360 derajat teman-teman.
Nah ini kelebihannya ya, sehingga kita nggak perlu muter tuas ini ya, nggak perlu muter tuas ini. Kalau memang ini sudah kita kendorin ya, jadi kita kendorin begini, kita nggak perlu muter tuas, kemudian kita bisa senapannya bisa begini aja, langsung enak itu tentunya. Jelas ya kalau mau menembak kanan kiri langsung ya, jadi nggak usah muter tuas ini. Kalau muter tuas ini malah susah ya. Ya ada dua teman-teman ya. Kalau kita pandangin begini, diem, nah, dia begini nih. Ya. Tapi kalau kita tidak tidak kencangkan, kalau itu dia bisa ngikutin arahnya teman-teman. Kalau kita kencangkan dia arahnya lurus terus ya, sesuai dengan putaran ini kan. Nah, gitu ya. Oke, kita coba pakai senapan ya teman-teman ya. Di sini sudah ada HW100 saya ya. Oke, ini kalau dipentokin begini, bentar, setting dulu coolingnya ya, supaya dia ini ya, kita kasih maksimal ya, dan kita kunci. Kira-kira jatuh nggak? Kalau tadi kan jatuh. Kalau ini terlalu lebar teman-teman ya, karena ini saya kecil, saya harus geser ini dulu ya. Tapi oke lah, kita nggak geser, kita lihat gini aja, nggak turun teman-teman ya kan. Kalau kita lihat posisi samping nggak turun teman-teman ya. Apa kalau kita kendorkan pasti turun nih, kan gitu kan ya, itu kendorin ya. Jadi ini beratnya sekitar 5-6 kilo ya, senapan ini ya, HW100 saya. Ternyata dengan pakai ini ya, tanpa reres pun dia mampu ya teman-teman ya. Kita ulangi ya, kita naikin terus kita kunci ya, kita ke sini. Mampu teman-teman. Nah, mampu ya. Nah, kalau kita pakai sebagai multi-ring satu nembak yang lain ya, ini kalau kita dapetin gitu ya, ini muternya enak teman-teman tuh ya, tanpa muter yang ini ya, gitu ya. Kalau kita posisi lurus, kemudian kita putar ya, kepalanya bisa muter, dia akan posisinya akan lurus di depan teman-teman tuh, menggeser posisinya. Jadinya posisi geser begini, bukan menyudut ya, posisinya geser tuh. Nah ini bagus juga ya buat nembak target gitu ya, yang dia nggak banyak bergeser di jauh gitu ya. Nah itu penting kepalanya di giniin aja nggak apa-apa, dia akan begini nanti, geser begini ya. Kalau dia dirapetin, dia jadinya begini, nyerong ya. Kalau ini di kepalanya nggak dirapetin, dia geser begini ya. Bagus teman-teman tuh, posisi senapannya masih di depan terus tuh ya, tuh yang geser aja ya. Jadi teman-teman yang bisa di-share kali ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya cukup bagus ya, cukup bagus untuk dipakai di lomba. Kemudian kekurangannya ya tentunya banyak ya, kekurangannya ya, jadi masih banyak yang harus diperbaiki ya. Contoh seperti ini ya, kenapa ini kok menjepit karetnya kayak gini gitu ya.
sehingga ini kalau ini pun juga susah karena ada karetnya ya. Tidak dibuatin karet yang beneran ada di dalam gitu ya, yang presisi gitu ya. Ini kayaknya asal-asalan aja naruh karetnya ini ya. Jadi dibuatin khusus yang ini sehingga bisa lebih enak lah untuk gesernya gitu ya. Yang pertama, masih banyak ya yang perlu diimprove ya teman-teman ya. Nah turunnya juga masih agak seret ya. Nah ini ada terasa kayak gesekan dikit gitu ya. Kalau kita lihat di sini memang lubang ini ya, itu masih ada yang sebelah sini teman, depan sini masih ada gap yang tinggi, yang sebelah sini benar-benar rapat ya, artinya kepresisiannya kurang ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa sharing. Harganya berapa? Harganya di 5,5 sebenarnya ya. Ada yang jual 5,5, ada yang jual 5,8 gitu ya. Ya sekitar itu 5,8 juta. Kemudian masukan dari saya ya, tambahin istilahnya level yang pertama, yang kedua ini juga dibuat model yang gampang untuk di setting gitu ya. Ini susah sekali nih, bukain juga susah gitu ya. Kemudian ininya juga kalau bisa kanan kiri juga akan lebih bagus ya kunciannya ya, jadi bisa benar-benar di tengah gitu ya. Kalau gini pasti kalau gede minggir gitu ya, gitu. Jadi agak sulit, kalau bisa ada dua begini akan lebih bagus, tapi satu sih oke aja sih, nggak apa-apa ya. Kemudian bearingnya juga kecil ya, sehingga nutup, kalau dikencengin dia nggak bisa gerak, malah rapet. Tapi kalau dilonggarin hati-hati lepas, karena kemarin lepas nih, saya datang itu lepas, sehingga harus diputar sendiri ya, dipasang sendiri. Nah ini kalau dilepas ini muter begini teman-teman, putar lagi, dipasangin lagi baru pas. Nah, itu kekurangannya karena kurang rapet ya. Oke, kalau kaki-kaki udah kokoh, bagus ya teman-teman ya. Rekomendasi lah buat lokal ya, buat lokal untuk bandres ini, dan juga memenuhi regulasi ya. Jadi yang penting itu memenuhi regulasi ya teman-teman. Kita aja bisa sharing. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam setelah gas. See you.